Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Gusti Wibowo dengan NIM 3 digit terakhir 032. Saya dari kelas Praktikum B TRO 2024. Saya di sini ingin menjelaskan tentang motor listrik industri dan Star Delta. Oke, yang pertama, motor listrik industri. Bagaimana motor listrik induksi itu bekerja? Yang pertama, dia bekerja dengan medan magnet putar atau rotary magnetic field. Saat sumber tegangan tiga fase dialirkan ke belitan stator, tercipta medan magnet yang berputar pada kecepatan sinkron. Nah, yang kedua, dia bekerja dengan induksi GGL atau yang biasa kita kenal dengan hukum Faraday. Medan magnet putar tersebut memotong batang-batang konduktor pada rotor. Sesuai hukum Faraday, peristiwa ini mengindikasi gerak-gerak listrik atau GGL dan menghasilkan arus listrik pada rotor. Lalu ketiga, torsi. Ini adalah gaya Lorentz. Jadi interaksi antara medan magnet stator dan arus listrik industri pada rotor menghasilkan gaya Lorentz. Gaya ini menciptakan torsi yang memutar rotor searah dengan putaran mesin magnet stator. Jadi tiga itu adalah alasan-alasan bagaimana motor induksi bekerja. Yang pertama dengan medan magnet putar, induksi GGL hukum Faraday, torsi yaitu gaya Lorentz. Selanjutnya, komponen penting pada motor induksi. Yang pertama, struktur motor induksi terdiri dari dua bagian utama beserta antarmukanya. Yang pertama ada stator atau bagian diam, terdiri dari inti besi bereliminasi alur-alur tempat meletakkan belitan atau welding tembaga. Belitan ini berfungsi sebagai pembangkit medan magnet utama saat dialiri arus. Lalu kedua ada rotor atau bagian berputarnya. Biasanya tipe squirrel cage atau sangkar tupai terdiri dari batang konduktor yang dihubung singkat pada kedua ujungnya. Lalu yang terakhir ada terminal box atau kotak penghubung berisi 6 terminal ujung belitan. Biasanya diberi nama dengan U1, V1, W1, U2, V2, dan W2. Komponen ini krusial karena di sinilah konfigurasi hubungan antara star atau delta ditentukan secara manual atau melalui rangkaian kontrol. Sekarang kita ingin menjelaskan tentang rangkaian Star Delta Starter. Sistem starting Delta Starter. Yang pertama, Delta Starter adalah metode penghasutan motor yang bertujuan mengurangi lonjakan arus awal dengan cara mengubah konfigurasi hubungan belitan stator secara bertahap. Untuk mekanismenya, yang pertama ada tahap start atau Y. Pada penyalaan, belitan motor terhubung secara bintang. Tegangan yang diterima setiap fase belitan hanya 1/3, sekitar 58% dari tegangan sumber jala-jala. Lalu yang kedua, tahap delta. Setelah motor mencapai kecepatan stabil sekitar 80-90% RPM nominal, diubah menjadi segitiga. Motor kemudian menerima tegangan penuh dengan menghasilkan torsi yang maksimal. Jadi ketika kecepatannya sudah stabil, itu nanti motor akan menerima tegangan penuh dan menghasilkan torsi yang lebih maksimal lagi. Lalu kenapa kita lebih menggunakan delta starter dibanding DOL? Mari kita simak perbandingan teknis antara DOL dan Star Delta. Masalah pada DOL. DOL itu menghasilkan increase current atau arus start yang sangat besar, mencapai 5 hingga 7 kali lipat arus nominal. Nah, selanjutnya dia juga dapat menyebabkan voltage dip atau kedip tegangan yang mengganggu peralatan elektronik lain pada jaringan yang sama. Lalu, DOL itu juga menghasilkan hentakan mekanisme kasar yang dapat merusak kopling atau bearing dari mesin motor industri. Lalu, nah, di sini apa sih keunggulan Star Delta dibanding DOL? Yaitu Star Delta itu dapat mengurangi arus starting menjadi kira-kira 1/3 atau 33% dari arus startingnya DOL. Yang tadi arus startingnya itu sangat besar dan mencapai 5 hingga 7 kali. Ketika kita menggunakan Star Delta itu hanya menjadi 1/3 atau 33%. Nah, selanjutnya dia juga dapat mengurangi torsi awal sehingga proses startup menjadi lebih halus. Nah, tentunya ini jadi tidak akan cepat merusak motor karena torsi awalnya sudah disesuaikan, prosesnya jauh lebih halus.
Nah, ini juga sangat direkomendasikan untuk motor berdaya 5,5 kWh atau dalam horsepower itu 7,5 ke atas. Jadi cukup baik untuk beberapa motor yang sering digunakan di industri ataupun peralatan-peralatan yang biasa digunakan sehari-hari. Lalu alur rangkaian daya dan kontrol. Nah, data starter itu mempunyai dua alur rangkaian, yaitu rangkaian daya dan rangkaian kontrolnya. Yang rangkaian daya atau power circuit itu menggunakan tiga kontraktor. Kontraktor utama, kontraktor start, dan kontraktor delta. Arus mengalir dari MCB ke kontraktor main, setelah itu masuk ke motor, dan ujung lainnya diatur oleh kontraktor start atau delta. Terus rangkaian kontrolnya atau kontrol circuit. Saat tombol start ditekan, kontraktor main dan start aktif bersamaan. Motor jalan mode bintang. Timer mulai menghitung mundur, misal 5 detik atau sesuai yang kita inginkan. Setelah itu, saat timer habis, arus ke kontraktor start diputus dan arus ke kontraktor delta akan dialirkan. Nah, karena ada sistem interlock, ini wajib dipasang pengunci NC contact agar kontaktor start dan delta tidak pernah aktif bersamaan, atau ini akan mencegah short circuit. Nah, begitu untuk rangkaian arusnya yang ada dua, yaitu rangkaian daya dan rangkaian kontrolnya. Setelah itu akan ada simulasi, ini adalah simulasi start delta di CAD-SIMU. Tujuan dari simulasi ini adalah memverifikasi kebenaran logika pengkabelan atau wiring dan fungsi komponen proteksi seperti terminal overload relay. Indikator keberhasilannya adalah motor itu dapat berputar tanpa memicu pemutus sirkuit, lalu terjadi perpindahan otomatis dari kontaktor start ke delta sesuai setting waktu timer. Terus lampu indikator panel menyala sesuai dengan status motor. Ketika motornya running, dia running, atau ketika dia trip, dia trip. Dan lampu indikator seperti on off juga menyala sesuai dengan status motor. Mungkin sekian untuk penjelasan PPT-nya, kita lanjut ke simulasi start delta di CAD-SIMU. Oke, kita bisa mulai untuk persiapan sumber dayanya. Siapkan sumber daya tegangan 3 fasa. Di sini ada L1, L2, L3, netral, dan ground. Untuk memudahkan identifikasi jalur, kita bedakan warna kabelnya. Merah untuk L1, kuning untuk L2, dan hitam untuk L3. Jangan lupa nanti ini kita pasang kabel biru untuk groundnya. Groundnya itu kabel putus-putus. Nah, ini kabelnya putus-putus. Selanjutnya kita menempatkan komponen proteksi dan switching. Ambil NCB 3 fasa sebagai pengaman utama. Lalu siapkan 3 buah kontraktor. Terakhir letakkan motor induksi 3 fasanya di bagian bawah. Nah, di bagian bawah sini untuk motor induksi 3 fasanya. Nah, kita berikan penamaannya sesuai dengan masing-masingnya. Ini untuk start, ini untuk deltanya. Sekarang masuk ke pengkabelan data. Sambungkan L1, L2, L3 ke input MCB, lalu teruskan ke input kontraktor main. Ini kita disambungkan dulu L1-nya. Nah, kita berikan masukkan ke main. Itu masukkan juga ke motornya. Kita sambungkan untuk L2-nya dan juga L3. Kita sambungkan untuk yang start. Kita hubungkan jumper ke sisi atasnya untuk membentuk titik netral. Lalu sambungkan ke terminal motor. Nah, ini untuk membentuk titik netral.
Startnya juga kita masukkan ke arah main dan sesuai pengkabelan warna tadi agar kita tidak bingung. Lanjut ke rangkaian kontrolnya, ambil fasa dari salah satu jalur, misal L1 menuju tombol stop NC dan tombol start. Kita juga butuh kontak bantu NO dari kontraktor main sebagai pengunci atau latching agar saat tombol start dilepas, kontraktor tetap menyala. Ini untuk kontrolnya. Nah, ini sistem latching. Jadi ini adalah simulasi CAD simunya untuk rangkaian Star Delta. Di sini kita pasang coil juga untuk kontraktor main dan juga timernya. Tombol NCNO-nya. Nah, kita pasang semuanya. Lalu kita pasang interlock dan lampu indikatornya. Ini bagian paling pentingnya. Pasang kontak NC normally close dari timer untuk memutus jalur start saat waktu habis. Lalu pasang kontak NO normally open dari timer untuk mengaktifkan jalur delta. Jangan lupa tambahkan lampu indikator di sini untuk menandakan status aktifnya. Nah, NO NEC lalu masukkan juga ininya. Sebelum di run kita cek dulu penamaannya apakah sudah sesuai. Pastikan semua kontak bantu timernya persis dengan kontak timernya. Jika T1 maka T1. Jika namanya beda, sistem ini tidak akan merespon perintah. Kita jalankan simulasinya di sini saat MCB on, tombol start ditekan, kontraktor main jalan dan motor juga jalan pelan di mode start. Perhatikan di sini timernya menghitung dan setelah timernya habis itu dia akan otomatis mati. Jalur start akan putus, delta akan aktif. Motor kini berjalan dengan daya penuh. Rangkaian sukses bekerja sesuai dengan yang diinginkan. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.